Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taski Hanifan Amri. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang static routing. Jadi static routing itu adalah suatu routing di mana paket data nantinya dikirim berdasarkan tabel routing. Jadi nanti alamat tujuan dari paket tersebut akan dituliskan di dalam tabel routing, sehingga paket tersebut sudah ada jalur yang harus dilewati. Kemudian untuk cara kerjanya, saya telah menyiapkan ada dua buah PC, kemudian dua buah router dan satu switch. Kemudian kita akan membuat sambungannya terlebih dahulu. Untuk router dan switch kita menggunakan fast Ethernet 01. Nah, kemudian di sini sudah ada IP yang diatur ya berdasarkan modul. Jadi ini untuk router A 192.168.01/24. Ya, jadi ini seperti ini. Kita akan gunakan angka tersebut. Pertama untuk router A, kita kopikan terlebih dahulu. Untuk fast Ethernet 0 maka kita gunakan 01. Jangan lupa di on kan. Dan yang 01 menggunakan 11 dan subnet 25252525. Jangan lupa di on kan. Kemudian untuk router B, kemudian untuk yang satu kita gunakan tadi berapa? 2.1 dengan subnet 24. Setelah diatur, kemudian PC0 dan PC1 kita ubah IP-nya untuk default gateway. Default gateway itu adalah jalur yang nantinya akan dilewati pertama kali. Untuk PC0, jalur yang akan dilewati adalah 192.168.01 dengan subnet mask 255.255.255. Untuk IP address-nya itu 192.168.02. Sedangkan untuk PC1 kita atur IP-nya. Untuk default gateway-nya adalah 192.168.21 karena itu adalah jalur yang nantinya akan pertama kali dilewati. 21. Untuk subnet 255.255. Untuk IP address-nya 192.168.2.2. Setelah diatur, selanjutnya kita akan mencoba apakah PC0 dengan router A itu dapat disambungkan. Kita lakukan simulasi dari PC0 ke router A. Karena ini merupakan satu network, maka harusnya dapat dilalui. Ya, jadi paket diterima, maka berhasil. Kemudian PC1 dengan router B.
PC1 dengan router B. Karena ini juga masih satu network, maka seharusnya dapat dilalui. Paket dapat diterima. Ya, paket diterima. Ya, statusnya adalah successful. Kemudian router A dengan router B. Seharusnya dapat diterima juga paket tersebut. Status failed. Sepertinya ada kesalahan. Ya, statusnya adalah successful. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi sehingga router dari PC. Oh ya, kita akan cek terlebih dahulu apakah PC 0 dengan router B itu dapat berkomunikasi. Kita cek, karena ini tidak satu network maka akan ditolak. Ya, akan ditolak. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengecek router A dengan PC1. Router A dengan PC1. Karena juga berbeda network, maka akan ditolak. Sebentar. Dari router A ke PC1. Statusnya adalah ditolak. Kemudian kita akan mencoba dari PC 0 ke PC 1. Paket akan ditolak. Ya. Kemudian bagaimana cara agar PC 0 dapat berhubungan langsung dengan tidak berhubungan langsung. Bagaimana PC 0 dapat mengirimkan paket ke router B dan juga mengirimkan paket ke PC 1. Maka untuk melakukan hal itu adalah dengan menggunakan static routing. Caranya adalah dengan menambahkan tabel routing pada router next alamat sehingga router tersebut dapat mengirimkan paket ke next alamat tersebut. Untuk lebih jelasnya, seperti pada modul tersebut ini ada untuk router B dengan PC 0. Untuk router B-nya kita atur static route-nya, untuk tabel static route-nya dengan IP alamat-alamat tersebut. Router B kita atur statiknya. Untuk network kita isi dengan 192.168.0.0. Next group itu adalah router tetangga. Tetangga dari router B adalah router A dengan IP 192.168.1.1. Maka next hub-nya diisi dengan 1.1. Kita tambahkan, maka sudah ditambahkan. Selanjutnya kita akan mengecek apakah PC1 bisa berhubungan dengan router A.
Dan ternyata adalah paketnya ditolak. Kemudian kita akan mencoba PC0 dengan router B. Paket tersebut diterima. Jadi paket tersebut diterima karena tadi router B itu pada router B di static table routing itu network address-nya adalah 00, maka 00 tersebut network yang di sini yang 00 akan dapat menerima paket dan mengirimkan paket ke router B. Sehingga PC0 dapat berhubungan dengan router B. Kemudian untuk router A kita akan atur menuju ke network 2.0. Network yang ada di sini. Untuk next hub-nya adalah 192.168.1.2. Selanjutnya kita akan mengecek apakah PC1 dengan router A itu dapat berhubungan. Ya, jadi paket berhasil dikirim karena pada router A tersebut sudah ada tabel routing yang berhubungan dengan router B dan juga network 2.0. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC0 ke PC1. Karena router sudah dapat terhubung, maka seharusnya paket tersebut berhasil diterima. Ya, jadi statusnya adalah successful. Ya, jadi seperti itu simulasi dari pengiriman paket dengan menggunakan static routing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.